pada kesempatan ini kami boleh lagi berada, boleh diberi kesempatan untuk membagikan berkat kebenaran firman Allah. Dan kami yakin dan tahu bahwa ini semua karena anugerah Tuhan, karena kasih karunia Tuhan. Karena itu ya Bapa, biarlah sore hari ini kami boleh menjadi saluran berkat. Apa yang hamba boleh sampaikan boleh menjadi berkat bagi setiap orang percaya, bagi setiap keluarga Gracia dimanapun mereka berada. Tuhan, terima kasih. Engkau sendiri yang berfirman di tengah-tengah kami. Engkau yang mengurapi kami, dan kami boleh diberkati, dan di dalamnya namamu dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Saudaraku, senang sekali berjumpa kembali dengan Anda di hari yang baik ini. Dan memang betul tadi menyinggung tentang anugerah, itulah yang ingin saya bagikan sore hari ini, yaitu bicara tentang living by grace atau hidup di dalam anugerah. Hidup dalam anugerah bukan pilihan bagi seorang Kristen, tetapi memang itu adalah bagian daripada kehidupan seorang Kristen. Kita memilih Kristus berarti kita memilih untuk hidup dalam anugerah. Kita memilih Kristus berarti kita dengan rela menempatkan diri kita di dalam kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Saya percaya seminggu yang lalu saya sempat membagikan juga tentang hal ini kepada saudara, dan saya ingin tegaskan lagi pada hari ini bahwa betapa pentingnya kasih karunia itu dalam kehidupan kita. Saya merenungkan beberapa bagian di dalam firman Tuhan. Kalau saudara membaca surat demi surat yang pernah dituliskan oleh Rasul Paulus, saudara perhatikan dari sekian banyak surat yang hampir sepertiga memenuhi perjanjian baru yang ditulis oleh Paulus, dia selalu mengakhiri dengan kalimat-kalimat yang sangat luar biasa, dan saya percaya ini adalah inti daripada berita Injil. Ini adalah inti daripada kabar baik. Kabar baik itu adalah kasih karunia. Karena itu Paulus di dalam setiap akhir suratnya, mulai dari jemaat yang ada di Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, dan juga kepada teman-temannya seperti kepada anak didiknya Timotius, ya, kepada jemaat di Tesalonika, dan seterusnya. Dia selalu menutup dengan kalimat kasih karunia menyertai kamu sekalian. Amin. Atau dia berkata kasih karunia di dalam Yesus Kristus memberkati atau menyertai orang percaya. Kalau kita melihat ini tentu bukan hal yang sebagai closing saudara, ya, bukan seperti sebuah tata cara sebuah surat sehingga harus ada itu. Tetapi ini adalah, saya mau katakan ini adalah inti daripada berita kabar baik. Inti daripada keselamatan kita, karena keselamatan kita hanya oleh anugerah. Haleluya. Atau kasih karunia. Saya percaya tidak kebetulan pada saat ini saudara mendengarkan radio yang diberikan nama Radio Suara Gracia. Secara letterlek saya mengartikan bahwa radio ini adalah sebuah siaran memberitakan kabar baik, yaitu tentang kasih karunia Tuhan, tentang anugerah Tuhan, suara Gracia. Kata Gracia ini dari kata grace dalam bahasa Inggris, atau yang kita kenal dalam bahasa Indonesia adalah kasih karunia. Jadi sudah seharusnya kita mendengarkan memang adalah kabar baik. Sudah terlalu banyak kabar buruk yang mungkin memenuhi pikiran kita, memenuhi area kehidupan kita, sehingga tidak sedikit dari kita yang akhirnya menjalani hidupnya di luar anugerah itu sendiri. Kenapa? Karena membiarkan hidup ini diintimidasi oleh segala sesuatu yang bukan kasih karunia dari Tuhan. Ya, kita membiarkan hidup kita diintimidasi oleh hal-hal yang membuat kita seperti terkungkung. Sepertinya kita tidak memiliki satu kebebasan. Padahal berbicara kasih karunia, berbicara tentang bagaimana Kristus memerdekakan kita di dalam kasih-Nya yang ajaib. Amazing grace. Saudaraku, sekitar tahun 1000, dari mulai tahun 1400 sampai sekitar 1700 itu adalah tahun-tahun yang penuh dengan kekelaman bagi sebagian manusia yang berwarna kulit berbeda. Karena pada saat itu sedang terjadi banyak praktek jual beli budak
ya pada saat itu. Ya, di negara-negara yang negara-negara Eropa, ya negara-negara di Amerika, kita pernah membaca sejarah bagaimana orang-orang berkulit hitam mereka dijadikan budak, mereka dijadikan orang-orang yang hampir tidak memiliki kemerdekaan sedikit pun. Mereka itu cuma bisa dijual sebagai budak, bahkan harga jualnya juga itu sangat-sangat rendah sekali. Dengan kata lain, manusia tidak dihargai lagi oleh karena warna kulitnya. Kalaupun dihargai, hanya sekian sen atau sekian dolar hanya untuk kepentingan dari sekelompok manusia yang lain. Pada tahun-tahun itu ada seorang penjual budak juga yang sangat-sangat aktif pada masanya. Pada satu kali seorang penjual budak ini bernama John Newton. Dia adalah juga seorang yang memiliki kapal. Dia mengambil budak-budak dari misalnya dari negara-negara miskin, dari negara-negara Afrika, dari benua Afrika, bahkan sebagian dari di daerah Pasifik, di daerah Guinea dan beberapa wilayah yang lain. Dibawalah budak-budak ini oleh kapal-kapal dari Eropa dan Amerika dan diperjualbelikan di tanah Eropa ataupun di tanah Amerika. Nah, budak-budak ini adalah orang-orang yang boleh dibilang memang orang-orang yang hampir tidak dianggap sebagai manusia karena mereka tidak memiliki hak. Mereka dianggap budak seperti itu. Pada satu perjalanan, seorang John ini, dia adalah orang berkebangsaan Inggris dari London. Dia datang ke sebuah tempat dan dia membawa sekelompok budak-budak dari satu wilayah dan dibawalah ke Eropa. Tetapi di tengah perjalanan di laut yang sangat besar sekali, di laut laut Pasifik, ya. Ketika kapalnya sedang berlayar, tiba-tiba kapal ini dihantam oleh badai yang luar biasa. Mengalami satu goncangan yang luar biasa. Kapal yang membawa budak-budak ini adalah kapal-kapal yang memang sebenarnya kapal-kapal yang sudah dipersiapkan begitu kuat. Tetapi ketika menghadapi badai, kapal ini hampir tenggelam. Laut sedang mengganas dan kapal ini mulai terombang-ambing dengan hebat. Di situ ada seorang penjual budak, seorang yang melakukan perdagangan budak bernama John Newton, sekaligus juga pemilik kapal. Pada saat itu dia merasa ketakutan, tidak seperti biasanya. Dia melihat orang-orang mulai terlempar kiri dan kanan, semuanya ketakutan dan semuanya mengalami sesuatu yang belum pernah mereka alami. Dan pada saat itu John Newton melihat bahwa ketika setiap manusia, termasuk dirinya sendiri, dia juga sedang berada dengan satu kapal dengan para budak-budak. Dia melihat bahwa hidupnya, sekalipun dia bukan budak, tetapi ketika diperhadapkan dengan satu kengerian yang luar biasa, dia melihat bahwa posisinya sama. John Newton melihat bahwa ketika setiap orang dihantui oleh ketakutan akan kematian, pada saat itu reaksinya sama seperti dia. Sehingga pada saat itu John Newton hanya teringat hal yang sangat-sangat hampir dia lupakan, yaitu dia berdoa. Di waktu kecil dia diajarkan berdoa oleh orang tuanya, tetapi sejak dia menjadi pemuda dan menjadi dewasa dia gak pernah berdoa lagi. Tetapi ketika badai, topan, angin yang sedang menggoncang kapalnya sedang luar biasa menghantam kapal itu, tiba-tiba John waktu itu dia cuma menutup mata dan dia berdoa. Tuhan, dia katakan, kasihanilah kami. Tuhan, selamatkanlah kami. Doa yang sangat pendek yang dia naikkan sepertinya spontan, tetapi dalam ketakutan dia terdesak, dia terdorong. Tidak ada pilihan lain, dia mengatakan itu. Tiba-tiba pada saat-saat itu, ketika dia selesai berdoa, apa yang terjadi? Kapal yang dia naiki bersama dengan budak-budak ini menjadi tenang. Dan budak-budak ini juga pun merasakan ada ketenangan. Dia sendiri melihat, wah, sepertinya badai sudah berlalu. Ketika hal itu baru saja terjadi dan John menyadari bahwa akibat dari doanya yang sangat pendek, tetapi dia memanggil nama Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan, tolonglah kami, kasihanilah kami. Tuhan tolong, kami hampir mati. Dan pada saat itu badai berhenti. Sejak saat itu John menyadari bahwa
Tuhan mendengar doanya. Dia sempat masih merasa ragu apakah itu dari Tuhan, tetapi dia melihat satu keajaiban. Tiba-tiba laut benar-benar menjadi tenang, tidak ada badai, tidak ada angin, tidak ada ombak yang besar lagi menggulung kapal mereka. Dan akhirnya John sadar, dan dia sadar sungguh-sungguh bahwa Tuhanlah yang sudah menolong perjalanannya. Dan sejak saat itu, ketika John sadar, dia berhenti dari praktek perdagangan budak. Dia berhenti dari kehidupannya yang jauh dari Tuhan. Dia bertobat, dia sadar. Dan akhirnya dia meninggalkan kapalnya. Setelah dia sampai di London, dia langsung meninggalkan kapalnya. Dan dia langsung mencari Tuhan. Dan dia akhirnya menjadi salah satu hamba Tuhan yang ada di negaranya pada saat itu. Dan peristiwa ini membekas di dalam hatinya. Dan lahirlah sebuah lagu himne yang sangat terkenal di seluruh dunia. Diciptakan atau ditulis dengan nyanyian klasik, himne klasik yang berjudul Amazing Grace. Itu adalah tulisan atau hasil pengalaman seorang John Newton yang dia merasa bahwa dirinya tidak layak. Yang dia merasa waktu itu dia rasa sebenarnya dia tidak layak untuk ditolong. Tetapi ketika dia bisa selamat dari ombak, dari badai yang begitu besar, dia tahu itu hanya anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus. Kekasih Tuhan, sore hari ini saya ingin membawa kita, saya ingin memperkenalkan lebih lagi kepada kita bahwa hidup kita sama, yaitu hanya oleh anugerah Tuhan. Apa itu anugerah? Apa itu kasih karunia? Sebagai orang percaya kita harus mengerti kenapa Tuhan begitu mengasihi kita. Satu ayat di dalam Efesus pasal 2 ayat 8. Saya ingin membaca, saudara memperhatikan bersama-sama Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Ini sebuah ayat yang menjadi poin penting pada perenungan firman Tuhan kita pada hari ini. Firman Tuhan berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Itu bukan hasil perbuatanmu, kata firman Tuhan. Tetapi itu adalah pemberian Allah. Kasih karunia adalah pemberian Allah. Anugerah adalah pemberian Allah. Dan pemberian itu adalah pemberian yang terbesar. Melalui Yesus Kristus yang mati di kayu salib, Dia memberikan segala-galanya di dalam kehidupan kita. Itulah yang menjadi dasar iman percaya kita. Itulah yang menjadi kekuatan kita sebagai orang percaya. Bahwa kita diselamatkan bukan karena kehebatan kita. Kita diselamatkan bukan karena kebaikan kita. Tapi kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Mungkin ada yang bertanya, apa itu kasih karunia? Mari kita buka bersama-sama dalam Lukas. Satu ungkapan Tuhan Yesus. Kenapa Dia datang? Kenapa Dia mau menyelamatkan kita? Dan inilah yang saya kira adalah satu ungkapan kasih karunia yang memang sudah disiapkan oleh Tuhan sebelumnya. Kalau saudara membaca dalam Efesus pasal 2, saudara akan temukan bagaimana awal mulanya Bapa Tuhan kita memang sudah merancangkan ini bagi kita. Dan pada satu waktu Yesus mengambil sebuah kitab ketika Yesus berada di Nazaret, Lukas pasal 4 ayat 16 dikatakan di sana, ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, adalah kampung halamannya sendiri. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab atau dari firman Tuhan. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis. Nah, saudara, ketika Yesus masuk di Nazaret, ada satu kitab yang diberikan kepada dia, dan itu bukan kebetulan. Itu adalah memang satu kesempatan, adalah satu cara Tuhan untuk menyatakan kasih karunia-Nya kepada kita semua orang percaya. Dan waktu itu Yesus membaca sebuah kitab yang terambil dari Yesaya. Kalau nanti saudara melihat ini dalam Yesaya 61. Ini yang saya mau katakan tentang kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Ayat 18, Yesus membaca dan dia
membacakan ayat-ayat itu dia berkata, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik. Haleluya. Yesus datang untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Haleluya. Saat itu Yesus membaca, dia menutup dengan satu kalimat, yaitu untuk memberitakan tahun rahmat atau tahun anugerah atau waktu anugerah atau waktu kasih karunia Tuhan telah datang melalui siapa? Melalui Yesus Kristus. Kalau saudara merenungkan, membaca isinya, ini berbicara tentang Yesus. Ini berbicara tentang pribadi Yesus. Dikatakan Roh Tuhan ada padaku. Yesus dipenuhi oleh Roh Tuhan dan Ia telah diurapi oleh Bapa untuk menyampaikan kabar baik kepada siapa? Kepada orang-orang miskin. Orang-orang miskin di sini tidak hanya berbicara miskin secara materi, tetapi sebenarnya berbicara tentang miskin secara rohani. Banyak orang tidak mengenal Tuhan, banyak orang tidak tahu apa itu kebenaran. Itu adalah kemiskinan rohani, dan untuk itulah Tuhan datang menyampaikan kabar baik. Dan itu memang adalah utusan dari Bapa, dan Yesus membacakan ini dan menceritakan tentang apa yang dia lakukan. Dia membacakan ini sebenarnya sedang menyampaikan kesaksian tentang dirinya sendiri, karena itu adalah tahun rahmat Tuhan telah datang. Kalau saudara membaca ayat ini dikutip dari surat di Nabi Yesaya 61. Yesaya 61 kalau saudara perhatikan, saya lihat kembali, kita lihat bersama di Yesaya 61. Ini persis seperti yang dibacakan oleh Tuhan Yesus. Dikatakan Yesaya 61, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Tapi kalau saudara baca dalam kitab Nabi Yesaya, tidak cukup sampai di situ, tetapi di sana berbicara juga tentang penghukuman dan hari pembalasan Allah kita untuk menghibur semua orang berkabung. Nah, saudara, kenapa Yesus membacanya di dalam Lukas pasal yang keempat hanya sampai di tahun rahmat Tuhan telah datang? Karena Yesus sedang berbicara tentang kasih karunia. Di dalam kasih karunia tidak ada penghukuman. Di dalam kasih karunia tidak ada lagi penghukuman. Tidak ada lagi penghakiman. Di dalam kasih karunia adalah di mana Tuhan menyatakan jati dirinya kepada manusia, bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan. Yesus datang untuk memberikan kebebasan dalam setiap kehidupan kita. Sehingga di dalam Lukas pasal 4 ayat 20, setelah Yesus membaca sampai kepada kalimat tahun rahmat Tuhan telah datang, kemudian ia menutup kitab itu dan memberikannya kembali kepada pejabat lalu duduk, dan semua orang dalam rumah ibadat itu mata mereka tertuju kepadanya. Artinya apa di sini saudara? Yesus sedang memberikan penegasan bahwa kasih karunia adalah kabar baik, bukan kabar buruk. Kasih karunia adalah kabar keselamatan bagi saudara dan saya. Mungkin saudara berkata, untuk apa lagi kabar ini buat saya? Ya, wong saya sudah terima Tuhan Yesus, cukuplah. Memang saudara, mungkin bagi kita, beberapa dari kita menganggap kasih karunia hanyalah sebuah kabar yang biasa-biasa saja, karena tiap hari saudara mendengar, karena mungkin tiap minggu saudara membaca Alkitab. Tetapi izinkan saya sebagai hamba Allah menyampaikan bahwa kita pun hidup hari ini hanya oleh kasih karunia Tuhan. Kita mesti sadar bahwa tanpa kasih karunia Tuhan kita ini sia-sia adanya. Kadang kita berpikir, saya kan yang penting sudah kenal Tuhan Yesus, sudah cukuplah. Memang kita sudah menerima Yesus itu, kita sudah menerima segala-galanya. Tetapi maksudnya di sini, Paulus bahkan menuliskan, biarlah kita bertumbuh dalam kasih karunia.
Kita perlu mengalami pertumbuhan di dalam kasih karunia. Supaya hari lepas hari kita selalu menyadari bahwa kita ada karena anugerah Tuhan. Bahwa kita hidup bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kebaikan Tuhan. Demi kebaikan Tuhan yang Dia selalu nyatakan kepada kita. Kalau boleh saya kembali menegaskan apa yang saya sudah bagikan minggu lalu. Ada 5 keajaiban kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita, saudara. Ada 5 keajaiban yang luar biasa. Yang kalau kita sadari bahwa hidup ini luar biasa. Jemaat Efesus ini adalah jemaat yang luar biasa. Tetapi di dalam akhir perjalanan mereka, kalau saudara membaca di dalam Wahyu pasal yang kedua, saudara temukan di sana bagaimana Tuhan menegur mereka. Wahyu pasal 2 ketika Tuhan Yesus berbicara kepada 7 jemaat, salah satunya adalah jemaat di Efesus. Apa yang kita temukan di sana? Apa yang dinasihatkan kepada jemaat Efesus? Apa yang diperingatkan kepada jemaat Efesus, saudara? Mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang aktif. Mereka adalah orang-orang yang boleh dikatakan orang-orang yang terlibat langsung dalam pelayanan. Tetapi sayangnya ternyata mereka mulai meninggalkan kasih karunia dari Tuhan Yesus. Kok bisa seperti itu? Ada buktinya. Mari kita lihat di dalam dalam kitab Wahyu ini adalah perkataan Yesus ya yang dinubuatkan kepada Yohanes. Kalau saudara membaca Alkitab bahasa Inggris, maka saudara akan melihat bahwa ada perbedaan Alkitab bahasa Indonesia dan Alkitab bahasa Inggris. Kalau dalam Alkitab bahasa Inggris, kalau tulisan berwarna merah itu berarti perkataan Yesus. Dan dalam Alkitab bahasa Inggris, apa yang saya bacakan ini adalah perkataan Yesus kepada jemaat Efesus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Wahyu 2 ayat 1. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Ayat 2 saudara perhatikan. Ini satu peringatan kepada jemaat Efesus. Jemaat Efesus juga menjadi gambaran kehidupan jemaat kita sebagai orang percaya di akhir zaman ini. Dikatakan dalam ayat 2, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ayat 3, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Kalau saudara perhatikan Wahyu pasal 2 ayat 2 sampai ayat yang ketiga, saudara temukan keunggulan-keunggulan yang luar biasa yang ada dalam kehidupan jemaat Efesus. Tetapi saudara membaca ayat 4, ternyata keunggulan mereka itu tidak ada apa-apanya. Justru keunggulan mereka itu yang membuat mereka itu mulai bergeser dari apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan jemaat Efesus. Apa yang bergeser dalam hidup mereka? Apa yang bergeser, saudara? Ayat 4, mungkin kita sudah sering membaca ayat ini. Tetapi izinkan saya untuk menyampaikan kepada kita dan kita menemukan satu karunia Allah yang luar biasa dari ayat 4 ini. Dikatakan, namun demikian aku mencelah engkau. Wah, ini kalimat yang sangat-sangat kasar. Mencela, coba misalnya kalau saudara bertemu dengan seseorang dan ada orang lain mengatakan kepada saudara, aku mencelah kamu. Kata mencela ini, itu sebenarnya kata yang sangat tajam. Ya, teguran yang nyata sangat tajam. Teguran yang tidak ada tedeng aling-alingnya istilahnya, saudara. Teguran yang memang langsung membuat mungkin kita bisa panas kuping kita, marah dan sebagainya. Tetapi ini perkataan Yesus kepada jemaat Efesus. Namun aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Kenapa Tuhan mengatakan aku mencela engkau? Saudara, saya merenungkan ini dan mendapatkan perenungan, pewahyuan dan pengajaran dari mencoba menyelidiki apa maksud Yesus ketika Yesus berkata kepada jemaat Efesus, aku mencela engkau. Apa yang membuat mereka tercelah?
Apa yang membuat mereka tuh tidak selaras dengan kehendak Tuhan? Padahal kalau saudara baca ayat 2 dan 3, mereka luar biasa. Tapi ayat 2 dan 3 itulah sebenarnya yang membuat mereka meninggalkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apa kira-kira saudara? Kalau saudara membaca ayat ini, pasti kita akan mengartikan demikian. Karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Pasti pemikiran kita berpikir begini. Kita yang kita ini sudah nggak mengasihi Tuhan lagi. Karena dikatakan meninggalkan kasih yang semula. Nah, ada istilah first love. Kasih yang mula-mula. Ternyata saudara, kalau saudara memperhatikan kata kasih yang semula ini, bukan kasihnya manusia. Tetapi jemaat Efesus sudah meninggalkan kasih karunia. Mereka masih mengasihi Tuhan. Tapi mereka tidak hidup dalam kasih karunia. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena dalam bahasa aslinya kata kasih yang semula ini kata kasih semula itu dalam bahasa aslinya Yunani disebut protos. Proton. Protos ini adalah yang pertama. Yang pertama ini yang dimaksud ini berhubungan dengan agape, protos agape. Kasih yang semula. Kasih yang semula ini bukan dari manusia tetapi dari Tuhan. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena ini sebenarnya berbicara tentang kasih karunia. Protos agape adalah kasih Tuhan, bukan kasih manusia. Apalagi agapenya saudara, itu bukan dari manusia. Dalam kehidupan manusia tidak ada agapenya, tidak ada. Itu dari Tuhan. Dikatakan God is love, Allah adalah kasih. Siapa yang pertama berinisiatif mengasihi bumi manusia ini? Bukan manusia. Tetapi Allah lah yang mula-mula, dialah yang protos, dialah yang pertama yang mengasihi kita. Kasih yang semula ini jadi sebenarnya tidak mengindikasikan tentang kasih kita kepada Tuhan, bukan. Tetapi kasih Tuhan kepada kita. Mungkin saudara masih sulit untuk mengerti, tetapi kira-kira saya memberikan pengertian seperti ini. Bahwa pengertian ayat ini adalah di mana jemaat Efesus mereka mengasihi Tuhan iya, tetapi mereka tidak lagi tinggal di dalam kasih karunia. Loh apa yang membedakan kalau kita masih mengasihi Tuhan tapi kita tidak tinggal dalam kasih karunia? Saya mau katakan demikian saudara, kasih saudara dan saya itu tidak sempurna. Kasih kita kepada siapapun termasuk kepada Tuhan bukan kasih yang sempurna. Tetapi hanya satu kasih yang sempurna, yaitu protos agape, yaitu kasih yang mula-mula. Itulah kasih Bapa kepada kita. Saya harap saudara mengerti. Sehingga ayat ini ketika disampaikan oleh Yesus, Yesus sedang berkata kepada jemaat Efesus, jemaat Efesus, engkau sih setia, kamu tuh setia, kamu bahkan melakukan hal yang luar biasa, tetapi kamu tidak hidup lagi dalam kasih karuniaku. Kamu masih berusaha mengasihi aku tetapi kamu tidak hidup dalam kasih karuniaku. Nah saudara perhatikan, orang yang tidak hidup dalam kasih karunia Allah adalah orang yang akhirnya terjebak di dalam hukum Taurat. Dan kalau kita berbicara tentang hukum Taurat adalah berbicara tentang aturan. Berbicara tentang mengutamakan aturan daripada kasih. Memang saya nggak mengatakan aturan itu tidak boleh. Aturan itu tetap ada. Kita hidup harus tertib, harus diatur. Tetapi di atas sebuah aturan yang paling tinggi adalah kasih. Nah orang jemaat Efesus, mereka saat itu ketika ayat ini, firman Tuhan ini disampaikan oleh Yesus, sebenarnya mereka mulai terjebak dalam aturan tanpa kasih di dalamnya. Coba saudara tebak, kira-kira kalau ada aturan tanpa kasih maka yang keluar adalah apa saudara? Satu kata, penghakiman. Berapa banyak orang Kristen kecewa, meninggalkan pelayanan, meninggalkan gereja. Oleh karena apa? Karena di dalam gereja mereka tidak mendapatkan penerimaan, tetapi justru mereka menemukan penghakiman. Ada banyak gereja-gereja Tuhan di akhir zaman ini yang tanpa sadar sepertinya melayani Tuhan, memang mengasihi Tuhan.
Tetapi seringkali ada juga begitu banyak orang-orang yang ada di dalam gereja yang mengatakan mengasihi Tuhan, tetapi tangan mereka begitu gampang menunjuk kesalahan orang. Begitu kebiasaan habit mereka senangnya mencari kesalahan orang, ya, menghakimi orang. Kenapa? Karena mereka merasa lebih baik. Mereka merasa lebih benar. Kadang-kadang orang-orang yang ada di dalam gereja merasa kalau mereka tidak hidup dalam kasih karunia, mereka akan punya kecenderungan merasa lebih baik daripada orang-orang yang ada di luar sana. Sehingga ketika ada orang-orang yang lain datang ke gereja, mereka merasa mereka lah yang utama. Mereka lah yang lebih baik. Sehingga begitu mudah mereka untuk menghakimi orang lain. Bahkan sesama mereka. Ketika penghakiman demi penghakiman terjadi di dalam gereja, penghakiman dari manusia kepada manusia yang lain, itulah kita tidak hidup lagi dalam kasih karunia. Saya tidak sedang mengatakan bahwa kita kompromi dengan dosa. Tidak, Yesus tidak pernah kompromi dengan dosa. Kasih karunia tidak kompromi dengan dosa. Tetapi kasih karunia mengasihi orang berdosa dan membenci dosa itu, saudara. Caranya supaya dosa itu tidak berkuasa lagi, kita terima kasih karunia. Yesus selalu berkata, pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Ketika ada wanita yang dikatakan seorang wanita yang tidak layak, maaf bicara disebut pelacur, seorang pesundal. Tapi ketika dia datang menghampiri Yesus, Yesus berkata, aku mengampuni engkau, maka pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Artinya apa? Kasih karunia. Kalau hukum, dia harusnya dihukum mati, dirajam dengan batu. Tapi Yesus bertanya, siapa yang tidak pernah berbuat dosa? Maka lempari wanita ini dengan batu. Dalam satu kisah kita membaca itu, melihat bagaimana Yesus mengampuni orang berdosa. Dan tidak ada seorang pun akhirnya sadar bahwa dirinya juga orang berdosa. Yang saya mau katakan sore hari ini, bahwa kasih karunia adalah di atas segala-galanya. Tetapi jemaat Efesus, kalau saudara perhatikan di sini, Yesus berkata, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Kata kasihmu di sini bukan merujuk kepada kasih kita, bukan. Tetapi kasih karunia Allah yang mereka sudah terima sebelumnya itu mulai luntur. Kasih karunia yang mereka terima bukan karena perbuatan baik mereka, tapi hanya oleh anugerah Tuhan mulai hilang. Dan mereka mulai, saudara perhatikan ayat 2. Mereka penuh dengan aktivitas jeripaya, ya. Bahkan dikatakan di sini, aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Nah, ada indikasi mereka tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Mereka lebih mudah menghakimi daripada untuk memberikan kesempatan untuk orang-orang bertobat. Mereka memiliki kecenderungan untuk menerapkan hukum Taurat daripada menerapkan kasih karunia. Saudara harusnya memperhatikan ini. Sebab itu ayat 5, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Wow. Saya membaca merenungkan ini, melihat kehidupan saya. Betapa sering saya begitu mudah menghakimi orang. Dan ketika kita menghakimi orang dan merasa kita lebih baik daripada orang lain, maka sebenarnya kita sedang hidup bukan lagi dalam kasih karunia. Dan Yesus sendiri berkata, engkau telah jatuh. Jatuh dalam apa? Dosa kesombongan rohani. Kesombongan rohani gak kelihatan loh saudara. Tetapi itu bisa menjadi akar di dalam hati. Kesombongan rohani mungkin bisa ditutupi oleh keaktifan kita, kesetiaan kita, kehebatan kita melakukan segala hal di dalam pelayanan sepertinya luar biasa. Tetapi ketika kita akhirnya merasa kita lebih baik dari orang lain dan kita begitu mudah menghakimi orang, sebenarnya kita sedang jatuh di dalam dosa, yaitu tidak tinggal lagi di dalam kasih karunia. Ini yang dialami oleh jemaat Efesus. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kalau saudara merenungkan ini sebenarnya berbicara tentang kita, berbicara tentang kehidupan keseharian kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya,
sebagai orang beriman dalam hubungan kita satu dengan yang lain di dalam gereja Tuhan. Saya langsung menuju kepada gereja karena saya adalah juga seorang gembala. Saya tahu apa yang pernah terjadi dalam kehidupan di dalam bergereja kita sebagai orang percaya. Kita tidak bisa menafikan bahwa tidak terjadi penghakiman dalam gereja. Kita tidak bisa tutup mata dan mengatakan, nah itu memang sudah seharusnya. Tidak. Kita harus membuka mata melihat bahwa di dalam gereja seringkali dosa yang dilakukan oleh jemaat Efesus juga seringkali kita lakukan. Itulah dosa meninggalkan kasih karunia. Bukan meninggalkan, bukan kita lagi tidak mengasihi Tuhan. Enggak, mereka mengasihi Tuhan kok. Tetapi mereka mengasihi Tuhan, mengandalkan kasih mereka kepada Tuhan, tidak mengandalkan lagi kasih Tuhan kepada mereka. Itu bedanya saudara. Itu bedanya. Jadi kasih karunia akan mengajarkan kepada kita bahwa kita hanya mengandalkan kasih karunia Tuhan. Haleluya. Sedangkan hukum Taurat mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa melihat kesalahan orang lain. Kita akan mudah menghakimi orang lain. Sebagai hamba Allah, sebagai pemimpin, sebagai siapapun kita. Kita diberikan memang satu otoritas oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu bagi orang lain. Untuk mungkin menegur orang lain. Untuk mungkin membimbing orang lain. Tetapi dari semuanya itu ingat bahwa semuanya kita sama di hadapan Tuhan. By the grace of God, hanya oleh kasih karunia. Tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih berjasa, tidak ada yang lebih baik. Sehingga ketika kita membimbing orang lain, ketika kita membawa orang lain kepada Tuhan, kita selalu ingat kita juga sama. Kalau Paulus mengatakan di dalam Efesus pasal yang kedua, saudara temukan, kita dahulu sudah mati. Kita sama-sama orang yang jauh. Kita sama-sama mengikuti penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh-roh jahat. Sebenarnya kita adalah orang-orang yang juga terhitung di antara mereka yang penuh hidup dalam hawa nafsu. Tetapi sekali lagi dia berkata, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh kasih-Nya yang besar, yang telah dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Dan telah menerima kasih karunia. Bukan karena kekuatan kita. Bukan karena kehebatan kita. Bukan karena perbuatan baik kita. Bukan karena jasa-jasa kita. Tetapi kasih karunia Allah. Tuhan mengingatkan kita sore hari ini. Mari kita hidup dalam kasih karunia. Amazing grace. Yang luar biasa. Dalam kitab Wahyu ini menjadi gambaran buat kita. Kalau kita meninggalkan kasih karunia, maka apa yang terjadi saudara? Ayat 5, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Wahyu 2 ayat 5. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Bertobat dari apa saudara? Bertobat dari kesombongan rohani. Bertobat dari merasa hebat. Bertobat dari merasa lebih baik, lebih benar dari orang lain. Sehingga begitu gampang kita menuding dan menghakimi orang. Bertobat dari semuanya itu. Dan firman Tuhan berkata, Yesus berkata, aku akan mengambil kaki Dian. Kaki Dian itu bicara tentang lampstand. Ya, atau dalam pengertiannya iluminator. Yang menerangi jalan kita. Kita bisa tersesat. Kalau orang gak punya lentera, gak punya terang, dia berjalan, oh iya berjalan. Tapi bisa saja dia berjalan di jalan yang salah. Tanpa dia sadari. Kenapa? Karena gak ada lentera, gak ada kaki Dian, gak ada iluminator. Gak ada yang menerangi. Gak ada Roh Kudus yang menerangi. Kenapa? Karena kita terjebak. Seperti jemaat Efesus. Oleh karena itu Paulus secara khusus menuliskan surat kepada jemaat Efesus. Di waktu-waktu yang akan datang, saya ingin membahas banyak hal tentang jemaat Efesus di tengah-tengah kita. Supaya kita mengerti bagaimana kita bisa hidup dalam kasih karunia. Dan sore hari ini, sebelum saya tutup, sebelum saya closing, saya mau sampaikan kepada saudara betapa pentingnya kasih karunia dalam hidup kita. Menyadarkan kita bahwa kalau kita ada hanya oleh anugerah Tuhan.
Jangan kita menjadi jemaat yang terjebak seperti jemaat Efesus ini yang ditulis dalam kitab Wahyu. Itu adalah perkataan Yesus sendiri. Kamu hebat, kamu melayani, kamu melakukan ini dan itu dan sebagainya. Tetapi Yesus berkata, tapi sayang kamu telah meninggalkan kasih karunia. Saudara, jangan andalkan kasih kita. Kasih kita terbatas. Seringkali ada orang baru selesai ikut KKR, dilawat Tuhan. Wah, semangatnya pasti luar biasa, betul kan saudara? Wah, mengasihi Tuhan luar biasa, tapi berapa lama itu bertahan? Seringkali kita melihat fenomena seperti itu. Mungkin seminggu, mungkin sebulan, mungkin 2 bulan, mungkin setahun ada. Tapi kadang-kadang di tengah jalan bisa surut, bisa tiba-tiba padam. Kenapa? Itulah kasih manusia. Itulah kehebatan kita. Dalam tanda petik kehebatan kita. Itulah kemampuan kita mengasihi Tuhan, terbatas. Tapi kalau kita mengandalkan kasih karunia Tuhan, kita akan selalu diberkati dan kita akan melihat luar biasa. Minggu yang akan datang saya akan sharing tentang keajaiban kasih karunia di tengah-tengah kita. Dan doa saya sore hari ini, Amazing Grace menjadi bagian dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Amin. Amazing grace, how sweet the sound that saved the wretch like me. I once was lost, but now I'm found. I was blind, Lord, but now I see. Through many dangers, toils, and snares that we've already passed, 'twas grace that brought us safe thus far, and grace will lead us home. When we've been there 10,000 years, bright shining the sun, 'cause we found this grace to seek our faith. Lord, it's when we first begun. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. I was blind, Lord, but now I see. Amazing grace, Lord, sweet the sound that saved a wretch like me. Sing song of love, Lord, I want. Ya, Pastor David, ini sebuah firman yang luar biasa ya. Juga
bisa dikatakan ini meluruskan apa yang seringkali kita salah selama ini kita Iya, kita pikirkan. keliru. Begitu ya, bahwa kasih mula-mula itu sebenarnya adalah kasih karunia Tuhan Kasih sendiri karunia Tuhan, atas hidup kita. bukan kasihnya semangatnya kita, manusia. semangatnya manusia ya. Karena bertolak belakang dengan apa yang sedang dilakukan oleh jemaat Efesus. Mereka Betul. sedang berapi-api. Dari mana kita mengatakan mereka telah meninggalkan, nggak mengasihi Tuhan lagi. Mereka mengasihi Tuhan, tetapi kasih mereka terbatas. Karena akhirnya mereka terjerumus hanya menghakimi orang. Iya. Yang mereka tinggalkan adalah kasih karunia Kasih Bapa karunia yang Bapa. sudah mengasihi mereka tanpa ada syarat. Oke, dan tidak seharusnya kita juga mencela orang begitu ya. Iya, Karena gitu. kita sendiri hidup karena kasih karunia. Kasih karunia. Tuhan sendiri begitu ya. Terbalik Pastor, ya. di gereja hari-hari ini kita sering melihat banyak orang hidup di dalam Tuhan tetapi tidak di dalam kasih karunia karena menghakimi orang. Oke, jadi keluarga Grasi harus berhati-hati sekali ya kita di Iya. hal yang ini karena begitu tipis sekali perbedaannya. Jadi Iya. mudah-mudahan firman Tuhan pada sore hari ini boleh membuka pikiran kita, membuka hati kita juga ya. Nah, keluarga Grasi ada satu buah SMS, Pastor, kita sudah Iya. terima dari salah satu pendengar kita yang ada di Kawung Ganten, Cilacap, Ibu Yono. Wow, Cukup jauh ya. jauh di ya. sana Haleluya, bisa didengar di sana ya. Iya, dan minta dukungan doa untuk anak saya Yosep yang besok pagi tanggal 27 November ini akan ujian CPNS di Purwokerto. Tolong Pastor, kiranya biarlah Tuhan yang akan memberkati bisa lulus dengan baik. Oke, baik Ibu, kita akan sama-sama doa dan Pastor langsung aja kita akan akhiri juga program pada sore hari ini. Keluarga Gracia yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Di hari ini kami boleh mengenal kebenaran-Mu. Satu hal yang kami sadar bahwa seringkali kami berusaha dengan kekuatan kami dan kami melupakan ada kasih karunia Tuhan yang lebih besar dari yang dapat kami lakukan. Seringkali kami terjebak begitu mudah menghakimi orang lain karena kami merasa lebih benar, lebih baik, lebih suci, lebih kudus. Ampuni kami Tuhan. Tetapi biarlah kami boleh menerima kasih karunia yang sempurna dari Bapa. Sehingga kami terus hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Kami selalu melihat saudara-saudara kami adalah orang-orang yang juga sama dengan kami. Yang hidup hanya oleh kasih karunia Bapa. Dan biarlah apa yang dapat kami lakukan bukan untuk saling menghakimi satu dengan yang lain. Tetapi kami hidup untuk saling membangun, saling membantu, saling memberkati karena kasih karunia Bapa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran-Mu, buat kasih karunia-Mu yang berlimpah dalam hidup kami. Satu doa kami, khususnya ada seorang ibu berdoa buat anaknya yang saat ini akan mengikuti ujian CPNS di Purwokerto. Kami berdoa kasih karunia Allah boleh memberkati, menyertai dan menolong. Oh Tuhan, anak daripada ibu yang tadi meminta dalam doanya Tuhan. Dalam nama Yesus, kasih karunia Tuhan akan melakukan, memampukan, memberkati, campur tangan dan memberikan yang terbaik buat putra daripada ibu ini Tuhan. Terima kasih dan bagi kami semuanya, pendengar Radio Suara Gracia, kami juga menerima kasih karunia Allah Bapa, kasih karunia dalam Yesus Kristus yang berkelimpahan, yang terus mengalir dalam hidup kami, yang terus kami sadari dan terus kami syukuri. Dan karena Engkau luar biasa, amazing grace, Tuhan Engkau luar biasa. Kami bersyukur dan menerima semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.